Halo, jumpa lagi dengan Cak Haris. Kali ini pokok bahasan yang keempat dari Amsal pasal yang 30 ayat 11 dan 19. Kehidupan yang dibangun dengan dasar yang kuat membentuk keluarga yang berkualitas sehingga efektif dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah tema yang keempat dari pokok bahasan kita. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, sudah kita bahas. Sekarang, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Komitmen setia sampai mati. Itulah gagasan yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal dalam Amsal 30 ayat yang ke-19. Pertanyaannya, apanya yang menarik ketika kita melihat seorang laki-laki berjalan dengan seorang wanita? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Salomo ini adalah satu-satunya orang laki-laki sukses, kaya raya, punya jabatan yang paling tinggi seorang raja, dan memiliki pengalaman petualangan dengan sedikitnya 1000 wanita. Berarti sangat kenyang dengan pengalaman hidup menjalin keluarga. Resminya 700 istri dan 300 kundik. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Menurut Salomo, ketika ada seorang wanita berjalan dengan seorang pria, maka ada masalah besar dalam hubungan pria dan wanita. Yang pertama, pria itu begitu mudah jatuh cinta, namun tidak mudah mencintai dengan pasangannya. Ini terbukti dari pengalaman Salomo sendiri. Dia memiliki istri yang begitu banyak. Persoalan yang kedua, perbedaan pria dan wanita itu tidak mudah untuk disatukan dalam waktu yang sangat lama, bahkan abadi. Namun faktanya, walaupun banyak perbedaan antara pria dan wanita, namun banyak pernikahan yang berakhir dengan kisah kasih setia sampai akhir hayat, sehidup semati. Itulah yang mengherankan Salomo sendiri. Pria dan wanita ini memiliki banyak alasan perbedaan yang mendasar. Dan untuk menyatukan pria dan wanita, yang dibutuhkan bukan hanya cinta saja, karena daya tarik cinta itu bisa saja berubah-ubah oleh karena keadaan yang semakin tua, keadaan ekonomi yang bisa merosot. Pepatah mengatakan ada uang abang disayang, nggak ada uang orang bisa cari pasangan lagi. Nah, Salomo di masa tuanya ini tidak berdaya dengan bujukan banyak wanita yang ada di sekelilingnya. Raja yang kaya raya dan bijaksana seluruh jagat raya ini bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala di masa tuanya, sehingga ia menulis kitab Pengkhotbah dengan satu kesimpulan, segala sesuatu sia-sia. Nah, dalam hal kesetiaan, Salomo belajar pada orang lain. Bagaimana caranya orang bisa setia sehidup semati, memiliki komitmen pada janji setia, bersikap saling, terus menjaga hubungan, tidak boleh dipisahkan sampai maut sendiri yang memisahkan. Itu sangat mengagumkan bagi Salomo. Untuk mendapatkan kekuatan terbang tinggi, Raja Wali membutuhkan naluri kecerdasannya, memanfaatkan panas termal dari bumi. Untuk bisa berjalan di atas cadas, ular membutuhkan kekuatan dan keberanian untuk membuat kapal
bisa berjalan di tengah samudra, manusia harus menembus batas ketidakmungkinan. Namun untuk mengikat tali pernikahan yang abadi, maka pria dan wanita dituntut komitmennya yang suci dan penyerahan totalitas kepribadiannya. Betapa sulitnya menyatukan perbedaan pria dan wanita. Yang pertama, karena bahan bakunya saja berbeda. Pria dijadikan dari tanah, sedangkan wanita dibuat dari tulang. Itu pengalaman Adam dan Hawa. Kemudian perbedaan antara pikiran dan perasaannya. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pria, kurang lebih 70-80%, memiliki otak kiri yang lebih berkembang dari otak kanannya. Sedangkan wanita punya otak kanan yang lebih berkembang dari otak kirinya. Otak kiri berhubungan dengan pikiran, kemampuan menganalisa, matematis, kemampuan hal-hal yang numerik, menghitung angka. Sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan intuisi, empati, simpati, atau perasaan. Sebagai contoh, kalau ada seorang wanita datang dan menangis pada seorang konselor, dia bercerita, "Pak, suami saya menyeleweng, Pak." Konselor bertanya, "Dari mana ibu tahu? Apa ibu melihat sendiri dengan mata kepala?" Sang ibu menjawab, "Tidak, Pak." Konselor bertanya, "Apa ibu memergoki sendiri?" "Tidak juga, Pak." Nah, kalau tidak tahu, dari mana ibu bisa tahu bahwa suami ibu sudah menyeleweng? "Iya, Pak, saya bisa merasakan sakitnya tuh ada di sini." Nah, perasaan yang dikedepankan oleh wanita. Kalau ada anak yang sakit, ibunya pasti sangat sedih, bahkan juga ikut menangis, merasa kasihan. Kasihan itu kan produk otak kanan. Tetapi bapak tidak menangis. Bapak selalu mencari akal bagaimana anak ini bisa cepat sembuh, cari obat kalau bisa yang murah. Itu kan dihitung oleh bapak menggunakan otak kiri. Kemudian mencari dokternya siapa, rumah sakitnya di mana, kalau bisa juga yang murah. Anaknya harus diopname 3 hari, kemudian sembuh. Ibu merasa senang. Ibu tidak menangis lagi, tapi gantian bapaknya yang pusing karena berpikir nota rumah sakitnya mahal. Bapak menggunakan otak kiri. Perbedaan bahan baku, perbedaan cara berpikir, perbedaan anatomi tubuh, bagaimana pria dan wanita. Mata pria dan telinga wanita. Wanita cenderung kuat di telinganya, sedangkan pria kuat di matanya. Nah, seberapa kuat telinga wanita? Penelitian membuktikan bahwa wanita membutuhkan sedikitnya dalam satu hari itu 500 kata hingga 5.000 kata sehari harus didengar oleh telinganya. Jadi minimalnya 500 kata. Jika batas minimal ini tidak dicapai, maka dia akan merasa bete, bad tempered, jadi tidak mood lagi. Dia merasa gelisah, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap orang di sekitarnya. Itulah sebabnya mengapa banyak wanita yang bertanya untuk hal-hal yang sebenarnya dia sudah mengerti. Kalau suami tidak bercerita dengan istri yang membutuhkan 500 kata setiap hari, maka dia akan kulak kemana-mana cari makanan buat telinganya. Mungkin dia akan ke tetangganya ngerumpi untuk bisa mendengarkan dan mengenyangkan telinganya. Nah, perbedaan pria dan wanita ini sangat mendasar, sangat prinsip. Jadi punya alasan yang sangat sulit untuk dijadikan satu tim yang bekerja secara sinergi sebenarnya. Tapi realitanya, suami istri banyak yang bisa hidup sehati, setia. Amsal mengajarkan, bersama kita bisa. Karena ada kerjasama, ada sikap saling, ada persekutuan. Tuhan Yesus sendiri juga berjanji, di mana ada 2 orang bersekutu, bersepakat, maka Tuhan hadir memberkatinya. Matius 18 ayat 20.
Amsal sendiri di masa tuanya menulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Suami istri ditambah 1 kehadiran Tuhan. Lalu apabila satu orang dialahkan, dua orang dapat bertahan menghadapinya. Kesatuan pria dan wanita ini butuh keterlibatan pikiran, perasaan, dan kemauan menjadi satu totalitas hidup yang mengikat. Sekedar menikah itu mudah, kawin lebih gampang. Namun setia pada pasangan sehidup semati bukan hanya sulit, tetapi sangat sulit karena butuh hikmat Tuhan setiap hari. Namun betapapun sulitnya pernikahan membuat satu kesatuan hati yang tidak bisa dipisahkan, realitanya setiap hari banyak orang yang menikah, bahkan nekat menikah di suasana pandemi COVID-19. Jadi perhatikan, Tuhan tidak merubah anatomi tubuh pria dan wanita supaya dia bisa bersatu dengan sinergi. Tuhan tidak merubah corak kepribadian wanita dan pria. Tuhan tidak merubah keadaan seperti keinginan dan harapan kita. Tuhan tidak membuat kehidupan ini lebih mudah. Bahkan Tuhan tetap membiarkan masalah perbedaan itu bukan sebagai hambatan, namun justru menjadi satu kekuatan yang saling melengkapi. Wow, betapa mengagumkan perbedaan besar bukan dijadikan hambatan. Persoalan bukan menjadi kesulitan. Bahkan perbedaan dijadikan kekuatan untuk saling melengkapi dan bekerja lebih efektif bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.